Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 30 Juni 2023 dengan judul Persatuan Kristus dan Gerejanya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Wahyu 19 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, hubungan pernikahan digunakan untuk mengibaratkan persatuan yang manis serta suci yang ada antara Kristus dan umatnya. Disalin dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 150. Pernikahan di dalam bahasa Yahudi adalah satu upacara yang menarik hati dan kegembiraannya tidaklah menggusarkan hati anak manusia itu. Bagi pikiran Yesus, kegembiraan hari itu apabila kelak Ia membawa mempelainya perempuan ke rumah Bapaknya, maka yang ditebus itu bersama-sama dengan penebusnya duduk untuk perjamuan nikah anak domba itu. Katanya seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Demikian Allahmu akan girang hati atasmu. Tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Disalin dari kitab Yesaya 62 ayat yang kelima dan ayat yang keempat. Sefanya 3 ayat yang ke-17. Ketika wahyu tentang perkara-perkara semawi dianugerahkan kepada Rasul Yohanes, ia menulis, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 150 dan 151.
Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Hubungan pernikahan digunakan untuk mengibaratkan persatuan yang manis serta suci yang ada antara Kristus dan umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu. Agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan. Boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun mereka di dalam pelayanan setiap hari. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang memberikan pelayanan di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah kekuatan kesehatan sorga, hikmat, roh dedikasi yang tinggi, sukacita akan Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan dedikasi sorga, pengorbanan pelayanan yang tinggi bersama dengan seluruh para tim medis dan para pekerja administratif. Biarlah mereka dapat melakukan tugas mereka boleh sesuai dengan amanat dan keteladanan daripada Yesus Kristus. Kami teringat Kampore Pathfinder yang sedang berlangsung di Cibubur. Tuhan berkati semua para peserta. Berkati juga para peserta yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka melalui makanan, minuman, obat yang dipergunakan. Para pembina instruktur juga Tuhan memberkati. Agar mereka dapat memberikan pelajaran-pelajaran dan juga keterampilan-keterampilan untuk mempersiapkan anak-anak kami untuk memiliki karakter Yesus Kristus dan memiliki roh pelayanan yang sungguh-sungguh. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor Tuhan berkati agar mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada dalam penjara, hiburkan mereka, berkati mereka, berikan mereka sukacita setiap hari. Yang berulang tahun, para pendengar yang setia, Tuhan berkati mereka. Dengan bertambahnya usia, mereka menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.